Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar semua? Thank you sudah join ya. So, selamat datang di live Instagram bersama aku Kemal di Sun Education. Seperti biasa, seperti minggu lalu dan bulan-bulan sebelumnya, Instagram Live kali ini juga merupakan rangkaian acara dari Sun International Education Expo yang akan segera diadakan weekend ini, tanggal 2 dan 3 Agustus di hari Sabtu dan Minggu. Jadi nanti kita akan bincang-bincang seputar sharing-sharing tentang study overseas. Nah, hari ini itu kita akan ngobrol bersama Cikita. Jadi mungkin yang teman-teman sudah pernah ikut Instagram Live sebelumnya, Cikita akan kembali hadir untuk membagikan ceritanya nih, pengalamannya selama kuliah dan persiapannya untuk masa depan nanti dan apa saja sih opportunity yang selama ini dia dapatkan. Tapi sebelum kita mulai, aku mau share sedikit informasi terkait Expo di weekend kali ini ya. Nih dia, Sun International Education Expo. Jadi akan diadakan di hari Sabtu 2 Agustus di Atria Hotel Gading Serpong dan hari Minggu 3 Agustus di Hotel Le Méridien Jakarta. Jadi teman-teman boleh nih yang lagi di yang domisilinya di Tangerang bisa datang ke Atria Hotel, yang di Jakarta mungkin bisa langsung ke agak belibet. Langsung ke Hotel Le Méridien Jakarta. Ya, jadi untuk expo-nya akan dimulai jam 1 siang sampai jam 6 sore. Daftarnya gratis. Jadi registrasi sekarang karena pendaftarannya masih dibuka. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya plan untuk studi ke luar negeri, mau tanya-tanya langsung terkait pendaftaran, terus apa saja kelengkapannya, atau mungkin mau nanya-nanya beasiswa juga bisa, ya. Atau mau datang ke 2 hari tersebut juga nggak masalah, boleh banget loh. Nah, selain bisa ketemu dengan representatif dari top university, selama expo juga teman-teman bisa ikutin seminar dan workshop gratis. Nah, mungkin di sini agak ketutup informasinya. Teman-teman bisa cek selengkapnya di Instagramnya Sun Edu Group ya. Di highlight ada, di link di bio ada, di feed juga ada. Teman-teman boleh scroll, boleh baca-baca di sana ya. Selain seminar dan workshop juga akan ada berbagai promo menarik. Ada free application fee, ada bursary, ada scholarship, sampai ada free IELTS. Jadi teman-teman nih nggak usah khawatir. Jadi mungkin yang nanti mau persiapan IELTS juga untuk kuliah ke universitas favorit kalian, bisa juga memanfaatkan momen ini. Jadi jangan sampai kelewatan ya di hari Sabtu dan Minggu nanti. Registrasi sekarang karena registrasinya gratis. Oke, sekarang aku coba cek Cikita apakah sudah standby. Cikita nih. Hai Cikita. Halo Kak Kemal, apa kabar? Baik, Cikita gimana? Kabarnya gimana? Aku puji Tuhan, alhamdulillah baik. Wah, akhirnya kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol ya. Ya, senang Welcome sekali. back Cikita. Nah, teman-teman yang mungkin Thank masih you. belum familiar dengan kehadiran Cikita hari ini, di Cikita ini adalah salah satu alumni apa masih current student ya, Cikita berarti ya? Masih current student sebenarnya Kak, tapi kita udah kategori alumni sih, agak ribet Ah, karena kita udah gitu. graduation. Ya, ya, ya. Jadi current student di Glion Institute of Higher Education di Switzerland ya. Yes, Jadi benar kita Kak. ini sempat, bukan sempat, sempat lah ya, mengambil Master of Science in Hospitality, Entrepreneurship, and Innovation. Bener ya? Yes, benar. So, perbincangan kita hari ini, temanya adalah Building Your Future Through International Education nih. So, kita akan ngobrol-ngobrol banyak dan panjang lebar hari ini ya, Cikita ya. Yes, benar Kak. Excited. Nah, aku pengen denger dong, karena kan kita terakhir tuh ngobrol mungkin beberapa bulan yang lalu ya, pas Expo sebelumnya juga gitu. Kira-kira bisa update sedikit nggak nih, sekarang tuh lagi sibuk apa, eh,
setelah graduation kemarin ada kesibukan apa? Katanya dengar-dengar juga lagi internship gitu kan. Nah, boleh ceritain nggak tuh kesibukannya? Yes, Kak Kemal, thank you banget pertanyaannya. Aku sekarang setelah selesai graduation di last February, aku dapat kesempatan untuk internship juga di Swiss, di kampus. Dan ini udah masuk bulan kelima, jadi I'm almost done, and then being ready untuk back for good ke Indonesia untuk apply semua yang didapat di sini juga. Dan ya udah selesai submit tesis juga. So ya hopefully dapat nilai yang baik. Itu sih Kak kesibukannya sekarang jadi internship tapi juga lagi menunggu nilai tesis keluar. Waduh, good luck. Semoga memuaskan semua hasilnya selama ini ya, perjuangan-perjuangan si kita. Nah, agak flashback sedikit nih. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang masih penasaran gitu. Apa sih alasan Cikita yang akhirnya memutuskan, oke aku mau lanjut studi ke luar negeri gitu. Dan apa sih yang akhirnya membulatkan tekad Cikita untuk kayaknya Gliong ini salah satu inceran aku deh gitu. Perjalananku sebenarnya Kak untuk studi di luar negeri dan kalau flashback itu dimulai sekitar tahun 2022. Jadi setelah aku terlibat di ajang Putri Pariwisata Indonesia, nah dari situ tuh aku udah mulai aktif tuh di bidang pariwisata karena memang suka travel juga. Jadi merasa baik secara profesional dan aktivitas udah memang related dengan pariwisata gitu. Jadi Hmm. ketemu baru, budaya baru, belajar juga. Tapi saat itu aku sadar bahwa untuk bisa benar-benar berkontribusi dalam pembangunan pariwisata ya, terutama di Papua ya, aku butuh memperdalam ilmu, memperdalam perspektif dan juga relasi. Jadi akhirnya aku memberanikan diri di 2023 itu aku daftar LPDP. Nah di fase itu tuh sembari bekerja sekaligus mempersiapkan semua wawancara ya puji Tuhan lolos. Dan akhirnya sambil ngikutin program pengayaan bahasa LPDP itu aku sambil mencari kampus juga yang benar-benar sesuai dengan visi misi aku gitu. Dan at that moment kesempatannya ketemu tuh sama konselor aku Kak Widya dari Sun Education. Jadi di situ prosesnya aduh naik turun banget sih Kak Hmm. Kemal prosesnya. Dan untungnya ada Kak Widya yang memang membimbing aku juga, yang benar-benar bisa bantu aku nyusun strateginya seperti apa, gimana memilih program. Jadi aku tuh benar-benar cuma fokus gimana bisa dapet IELTS. Terus untuk yang ke kampus semuanya everything handle by Kak Widya, konselor Sun Education aku. Dan at that moment kebetulan ada tuh Gleon yang aku ngerasa cocok sekali. Karena memang selain reputasinya di bidang hospitality, Gleon itu juga aku ngelihat secara program pendekatannya itu lebih ke entrepreneurship Hmm. dan lanjutan gitu Kak. Jadi ada dua hal yang sangat aku percaya penting untuk masa depan aku di pariwisata Hmm. Indonesia. Jadi ya aku ngerasa ya keputusan ini nggak datang tiba-tiba juga gitu, tapi ya ada proses yang bertahap dan ya dimulai dari rasa ingin tahu, terus ada apa ya pengalaman-pengalaman dan akhirnya diwujudkan ketemu sama orang-orang baik gitu dan ada dukungan dari pihak-pihak gitu sih Kak Kemal. Wah, senang juga sih dengernya ya karena di beberapa sesi kita ngobrol-ngobrol juga Cikita tuh sempat ngobrolin ya gimana tuh struggle-nya ngurusin semua persiapannya, terus belum lagi struggle saat Cikita studi di sana. Kita akan bahas sedikit juga ya. Nah, Benar. berbicara tentang rencana yang udah Cikita siapkan waktu itu gitu ya, karena kan kuliah ke luar negeri juga kan salah satu alasannya adalah kita tuh punya satu mimpi yang mau kita capai gitu. Nah, kalau menurut si kita nih yang sudah melewati semua prosesnya dan of course punya mimpi juga sekarang, seberapa besar sih peran pendidikan yang solid, yang berkualitas itu untuk masa depan kita gitu sebenarnya? Menurut aku penting banget sih Kak, karena pendidikan di luar negeri, nggak hanya pendidikan di luar negeri sih Kak Kemal. Pendidikan itu kalau menurut aku seperti fondasi rumah. Jadi kalau fondasi kita udah kokoh, mau bangun apapun di atasnya ya pasti juga bisa gitu. Dan dari apa ya Kak, aku ngerasa bahwa pendidikan itu sesuatu yang menjadi kebutuhan aku, menjadi sesuatu yang sangat solid menurut aku karena bukan hanya soal gelar, tapi soal bagaimana
pola pikir aku terbentuk, kemudian disiplin, kemudian networking, bahkan ada itu membentuk nilai-nilai hidup aku. Hmm. Apa ya? Menurut aku pendidikan yang baik itu memberikan kemampuan untuk bisa berpikir strategis, kemudian aku bisa beradaptasi dengan perubahan, bahkan untuk bisa membangun kepercayaan diri aku, apalagi anak daerah ya Kak Kemal. Jadi aku ngerasa itu sangat-sangat membantu aku sekali, dan itu menolong aku untuk bisa tolong orang lain gitu. Jadi memang nggak hanya belajar soal teori, tapi juga how to lead, how to collaborate, dan yang paling penting adalah how to stay grounded while we are growing gitu sih Kak. Nah, kalau kita ngomongin dari segi apa ya? Atau pertanyaan aku coba elaborasi ya. Apa sih yang membedakan sebenarnya pendidikan di luar negeri dengan Mm-mm. pendidikan di Indonesia? Kira-kira tuh Hmm. ada pasti keduanya punya keunikan dan kelebihan sendiri dong. Tapi berdasarkan yang kita highlight hari ini nih, kalau pendidikan ke luar negeri itu apa sih bedanya dengan Indonesia? Apa sih yang membuat ini tuh lebih wow bisa dibilang orang gitu ya? Mm-mm. Mm-mm. Aku sih kayaknya ada 3 poin ya Kak Kemal. Mhm. Kalau pertama yang menurut aku ngerasa ketika aku dapat pendidikan internasional dibanding di Indonesia, yang pertama itu pendekatannya itu lebih interaktif, lebih ke Mhm. driven. Jadi kalau di Glion misalnya itu aku belajar lebih banyak dari para praktisi alumni-alumni Glion yang mereka adalah global leader dan kemudian ada proyek-proyek nyata yang dilakukan, presentasi, bagaimana terlibat langsung dengan perusahaan hospitality di berbagai negara gitu. Karena memang aku juga ada punya pengalaman study tour, kemudian field trip, jadi memang banyak sekali kesempatan-kesempatan secara global yang aku dapat di pendidikan internasional ini. Kalau kedua, apa ya? Atmosfernya multikultural sih, Kak Kemal. Karena memang aku belajar banyak dari teman-teman aku yang datang lebih dari ya 90 negara dan itu memperluas cara pandang aku terhadap dunia, kemudian membentuk aku empati, lebih chill juga dan akhirnya kemampuan untuk bisa bekerja sama dalam tim. Dan itu yang mengasah aku untuk bisa berbahasa Inggris gitu karena itu yang akhirnya membuat kita jadi bisa punya common sense yang sama gitu di saat ada di dalam atmosfer multikultural aku. Yang ketiga sih sebenarnya feedback culture sih Kak, sangat terasa banget untuk pendidikan internasional. Karena aku ngerasa di sini kita diajak untuk berpikir kritis, kemudian kita ngasih ide, kita bangun ide, dan bahkan kita menerima masukan secara lebih konstruktif. Jadi proses ini sih yang buat aku pembelajarannya lebih dalam, lebih nyata juga gitu. Nah, tadi aku sempat dengar nih proses studi di sana kan kamu ketemu para global leader gitu ya dan perwakilan mungkin pastinya dari top-top company di sana di bidang hospitality of course. Terus sempat ada study tour juga. Boleh ceritain nggak sih kira-kira siapa aja yang sempat kamu temuin gitu dari company manakah misal gitu ya atau study tournya pernah kemana aja selama kamu berkuliah di Gliong kemarin? Banyak banget sih pengalamannya Kak Kemal, bahkan sampai internship ini juga masih kadang amazed banget karena aku bisa kesini kesini. Aku misalnya ngelakuin tour ke luxury brand, kemudian aku kemarin kita ke Panerai, aku jalan-jalan ngelihat ada brand luxury watches dan memang aku juga waktu itu dapat kesempatan kita kunjungi ada booth yang sangat terkenal di Geneva namanya Watches and Wonders. Jadi di situ brand-brand luxury watches semuanya di situ, Rolex dan lain-lain semuanya itu ada di situ Kak Kemal. Kalau pengalaman kalau hotel sendiri beragam sih. Ada Four Seasons, kemudian di Hmm. Geneva. Lalu field tripnya kemarin ke Marrakesh. Jadi memang Wow. June dan karena memang aku bidangnya hospitality sama entrepreneurship, jadi lebih ke mengunjungi beberapa tempat-tempat, kita touring, kemudian nginap juga, merasakan inovasi-inovasi yang ada di hotel. Dan itu sih Kak Kemal pengalaman-pengalaman, bahkan gak hanya sampai hotel, aku juga bisa kerjasama dengan chef Michelin Star, karena Wow.
start di sini, kita sampai masuk ke kitchennya, kemudian ngobrol sama chef, dan ya aku sampai amazed banget sih Kak Kemal, kayak banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak pengalaman internasional yang aku dapatin. So yeah, it's super super helpful buat aku untuk udah dapet bayangan nih nanti kalau balik Indo apa aja yang mau dilakuin, kira-kira kolaborasi seperti apa. So it's super fun. Itu juga salah satu ini ya, satu dari sekian banyak hal yang hanya kita bisa dapatkan dengan study overseas itu tadi ya, karena kita bisa ketemu berbagai insights, berbagai inovasi yang mungkin bisa kita bawa nanti ke Indonesia juga gitu kan. Hmm, Nah, benar. ini kan kita tadi bahas itu temanya adalah building your future. Nah, aku pengen tahu dong sebenarnya tuh awal mula mimpi kamu tuh apa sih sebenarnya dari Yes, ini Kak. semua yang kamu jalani gitu. Sebenarnya dari pengalaman hidup sih Kak, mimpinya lahir. Karena kan tumbuh di Papua, kemudian anak Papua Hmm. ada nih keindahan luar biasa yang kita punya dan ada potensi-potensi yang masih banyak belum tergarap dengan baik. Jadi waktu itu karena sering diajak sama mama, kemudian sering pulang balik ke kampungnya mama, kemudian ngelihat bahwa oh harus nih ada satu kegiatan, satu langkah yang bisa aku buat sebagai anak daerah dan aku pingin mengelola itu dengan bijak gitu dan kalau biasanya bahasanya di Papua tuh kalau bukan kita siapa lagi gitu Kak Nah, Kemal. Akhirnya aku ngerasa jangan sampai mimpi deh, jangan cuma sampai sebatas mimpi, tapi harus aku lakukan wujudnya gitu. Jadi kebetulan ada kesempatan juga dan terjadi deh Kak Kemal aku bisa dapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri dengan bantuan dari negara juga dari LPDP dan bisa dibantu sama tim Sun Education. Jadi aku ngerasa mimpi-mimpi aku akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang memang diperuntukkan buat aku untuk bisa tolong orang lain, untuk bisa tolong orang-orang aku gitu. Jadi memang kalau ditanya mimpi, kayaknya aku pengen jadi jembatan aja sih Kak, antara dunia internasional dan kampung halaman aku di Papua gitu. Aku ingin membangun sebuah sistem yang aku pelajari di sini, sistem pariwisata yang mengejar angka wisatawan, tapi benar-benar bisa memberdayakan masyarakatnya, bisa menjaga nilai budaya, dan aku rasa study overseas itu benar-benar membekali aku dengan ilmu, dengan jejaring, dan juga sebuah kepercayaan diri bahwa hal ini tuh mungkin dilakukan ke depannya. Lebih dari itu sih, pengen jadi contoh juga gitu mimpinya. Bisa bawa anak-anak daerah terutama kita di daerah timur itu kita bisa punya mimpi yang besar, kita bisa wujudkan dan ada kok orang-orang yang mau bersedia menolong kita. Tuh. wow, setuju-setuju dengan semua statement itu. Karena kita dengan berangkat pun sebenarnya nggak tidak bertujuan sebagai untuk apa ya bisa dibilang kita punya kesempatan untuk bawa hal baik dari negeri kita untuk di luar sana juga kan kita bisa bertukar budaya itu tadi yang sempat kita mention kan. Nah, Mm-mm. ngomongin mimpi barusan, teman-teman juga aku yakin di sini pasti banyak banget yang ingin dicapainya, pasti punya tujuan masing-masing. Tapi kadang tuh terkendala, aku mesti mulai dari mana gitu kan. Nah, kalau based on experience-nya Cikita, dulu tuh awal mulanya gimana sih? Harus start dari mana nih? Mungkin yang bisa Cikita sharing juga ke Mm-mm. teman-teman. Kalau aku dari versi aku sebenarnya prosesnya panjang, tapi kalau seandainya punya niat dan strategi, of course ada beberapa tahap sih Kak yang menurut aku bisa mungkin teman-teman ikuti dan juga bisa lakuin. Jadi yang pertama itu clarity of purpose. Kalau menurut aku teman-teman harus bisa nentuin kenapa sih mau kuliah ke luar negeri, bidang apa yang mau diminati, kemudian kalau aku karena aku punya fokus di sustainability hospitality dan juga culture, jadi itu yang buat aku bisa tahu purpose aku mau dibawa kemana, langkahnya kemana, dan bidang apa yang aku minati. Yang kedua adalah riset universitas sih Kak, karena cari tahu kampus-kampus yang terbaik, kurikulumnya seperti apa,
lokasinya yang cocok dengan minat dan value teman-teman. Dan dalam mempersiapkan akademik dan juga bahasa Inggris, di sini kan ada syarat-syaratnya ya Kak Kemal, karena biasanya itu ada TOEFL atau tidak IELTS. Nah, kalau aku waktu itu ngambilnya IELTS, jadi memang paling penting untuk kita bisa persiapan bahasa Inggris. Dan kemudian adalah segala persiapan itu harus dibarengi dengan orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Dalam hal ini aku maksudkan adalah cari tahu siapa sih yang bisa bantu kita, karena itu langkah keempat yang aku ambil. Aku ngelihat tuh semua udah aku riset, aku udah punya purpose, kemudian aku udah ada persiapan-persiapan, aku seeking untuk help, I seeking for help, dan aku pergi ke Sun Education. Pada saat itu aku kontak sama konselor aku Mbak Widya. Jadi menurut aku dalam perjalanan ini you're not alone, step by stepnya. When you get the help, menurut aku yang paling terakhir penting adalah adaptasi mental sih. Apalagi dengan jarak yang jauh, kita pergi dari Indonesia, seeking for knowledge, kemudian kita learning new things, new culture, meet the new people. Menurut aku kita harus juga punya siap mental yang sangat baik gitu. Jadi dalam prosesnya step by step, you're not alone gitu. Jadi kalau menurut aku itu sih Kak step-stepnya. So first you have a purpose, kemudian riset universitas, persiapan akademik sama bahasa Inggris, dan mencari orang-orang yang bisa menolong kamu, seek for help gitu. Ada Sun Education yang pada saat itu sangat-sangat membantu aku teman-teman gitu. Dan yang terakhir siapin mental. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Nah, Bener. terus sambil jawab pertanyaan di komen ya. Yang Mm-mm. pertama dari Protect Moy. Awalnya tahu kuliah Hospitality and Entrepreneurship di Swiss dari mana, Kak? Katanya. Aku waktu itu karena seperti yang aku tadi sharing sama Kak Kemal juga dari 2022 kan aku udah di pariwisata. Jadi aku bener-bener cari sekolah yang di bidang pariwisata. Kemudian waktu aku udah dapat LPDP, aku lihat oh ini ada nih list dari universitas luar negeri di LPDP, dan aku ngelihat ada jurusan Hospitality, Entrepreneurship and Innovation. Jadi aku ngerasa oke, aku mau ke sini. Berarti tempatnya di mana? Di Swiss. Jadi aku research, kemudian aku nggak tahu ini caranya gimana ya. Bisa apply, bisa dapat gimana gitu Kak Kemal. Terus aku ketemu sama teman aku dan dia membantu aku untuk kontak sama Kak Widya, Sun Education, konselor aku. Dan ya the process is so smooth sampai aku bisa ada sekarang ini. Jadi memang awal tahu kuliahnya karena memang ada di LPDP, kemudian dibantu sama tim Sun Education, yaitu konselor aku gitu. Oke, nanti untuk tadi siapa Kak Protect bisa hubungin Sun Education untuk detailsnya ya. Kalau Ya, misalkan mungkin masih bingung mau pilih uni mana yang cocok sama kamu, cocok sama jurusan yang kamu inginkan atau program studi lainnya, bisa konsultasi dengan Sun Education. Itu sebenarnya gunanya agent nanti ya, kita yes. ya. Betul. Nah, yang kedua nih dari Lukianam. Kak kita kalau mahasiswa internasional di sana bisa internship juga Kak? Bisa, jawabannya aku bantu. Nah, tapi mungkin kita bisa jelasin lebih detail nggak kira-kira program internship itu berapa lama? Terus ada di semester berapa? Apakah sekali, apakah 2 kali, apa gimana tuh? Kalau aku sebenarnya kaitkan karena aku dapat beasiswa ya Kak Kemal, aku dari LPDP itu ada ketentuan-ketentuannya yang I aku see. kenapa sampai bisa aku internship karena itu part dari programnya aku, program Oke. jadi 2 semester belajar di kelas, kemudian semester 3 harus mempraktikkan apa yang aku dapatin di kelas. Jadi aku dapat internship, terus waktu aku konsul sama LPDP, kita itu ketentuan boleh internship selama tidak lewat dari batas pembiayaan atau of graduated-nya aku. Karena kan dibiayai sama LPDP gitu Kak Kemal. Ada teman-teman juga yang nggak bisa internship, jadi mereka cuma bisa menulis tesis aja atau business research project. Jadi depend on the students, mau internship bisa, tapi juga harus kalau yang dapat LPDP benar-benar
align sih Kak Kemal. Dan seperti yang tadi Kak Kemal bilang, kesempatannya bisa banget gitu. Jadi there is a lot of opportunity yang bisa didapat sekolah di luar negeri gitu. Oke. Nah, tadi untuk pertanyaannya kita hold dulu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, Ya. jadi kalau teman-teman mungkin yang akan bertanya seputar jurusan atau mungkin prosesnya, jadi nggak usah bingung nanti aku sekalian promo sedikit ya Cikita. Jadi bisa Yuk. teman-teman bisa datang ke Sun International Education Expo di tanggal 2 dan 3 di hari Sabtu dan Minggu. Yang satu di Tangerang di Atria Hotel, hari Minggunya di Le Meridian Hotel di Jakarta. Jadi bisa tanya-tanya langsung ke sana dengan representatif dari top university yang kalian incar. Plus jangan lewatin berbagai promonya seperti IELTS dan lain sebagainya karena persiapan bahasa Inggris itu juga menjadi syarat utama teman-teman kalau mau masuk ke universitas. Benar. Nah, next question. Based on your experience, menurut Cikita, pengalaman kuliah di luar negeri itu terasa paling berpengaruh dalam hal apa aja sih? Untuk karir kah? Untuk masa depan kah? Atau seperti apa tuh? Yes Kak Kemal, kalau aku sih sebenarnya kalau ditanya yang paling berpengaruh menurutku jawabannya sih kemampuan untuk berpikir secara strategi, secara profesional, tapi juga as individual. Jadi aku bertumbuh sebagai individu yang utuh. Kuliah di luar negeri itu menurut aku dan berdasarkan pengalaman aku itu nggak hanya mengubah cara pandang aku belajar, tapi juga mengubah cara aku mengambil keputusan, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun pribadi. Kalau di lingkungan seperti Gleon, aku tuh belajar selalu bertanya, apa sih makna dari setiap hal yang aku kerjakan, yang aku Hmm. temui, sekitar, apakah aku cukup bertanggung jawab, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai yang aku pegang, dengan nilai-nilai yang saat ini aku terikat gitu dengan negara gitu. Jadi dari sisi itu yang aku belajar untuk selalu bertanya. Tapi kalau dari sisi karir, kalau menurut aku pengalaman internasional ini benar-benar memperluas perspektifku sih Kak Kemal secara konkret karena aku jadi terbiasa untuk menghadapi standar tinggi, kemudian bekerja di lingkungan yang menuntut aku profesionalisme, kemudian Hmm. berada dengan karakter dan budaya yang baru juga. Jadi hal-hal ini langsung aku kerasa sih ketika aku mendapatkan kesempatan internship ini. Jadi ya lebih siap untuk bisa berpikir lintas budaya, menyampaikan ide secara lebih strategis, bekerja juga sih lebih peka terhadap konteks global. Hmm. Jadi dari semua itu aku ngerasa benar-benar bertumbuh secara personal Kak Kemal. Jadi ya tidak terburu-buru untuk being success tapi menikmati proses untuk bertumbuh gitu Kak Kemal. Setuju, setuju. Nah, berbicara mengenai pencapaian atau masa depan atau future itu sendiri seperti tema kita hari ini, bentuk impian atau goals masa depan apa sih yang sudah berhasil yang Cikita capai sejauh ini berkat studi di luar negeri? Boleh ceritain juga nggak? Yes Kak Kemal. Menurut aku ini pertanyaan berat banget sih Kak Kemal. Aduh apa ya? Karena aku Kayak ngerasa kayak pertanyaan lagi ini ya pageant ya Cikita agak mikir sedikit gitu. Gak bener apa-apa, Kak. coba aku kasih waktu ya. Silakan 3 menit dari sekarang. Eh, rasa aku tuh masih masih proses sih Kak, masih berproses dan aku. Tapi ada beberapa hal yang menurut aku bisa syukuri terhadap pencapaian aku sejauh ini. Pertama tentu saja bisa menyelesaikan studi magister aku di Glion, termasuk mendapatkan momen wisuda kemarin yang cukup berkesan, yang sangat-sangat aku ngerasa itu bagian dari perjuangan dari Papua sampai ke Swiss gitu. Dan aku juga diberi kesempatan untuk menulis tesis yang menurut aku sangat-sangat dekat dengan hati aku. Bagaimana tentang strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Papua dengan konteks aku mengangkat noken itu sendiri. Jadi memang aku ngerasa ada warisan budaya yang aku bawa sampai ke tingkat internasional gitu. Langkah kecil sebenarnya, tapi menurut aku ini sangat-sangat penting buat aku untuk bisa
membawa suara anak daerah gitu ke ranah global. Dan yang tak kalah berharganya itu adalah aku bisa mendapatkan kesempatan internship di Swiss, Kak Kemal. Lebih tepatnya di kampus, karena aku bisa langsung belajar dari industri pendidikan global sambil aku bisa mengasah kemampuan profesional aku di lingkungan multikultural. Jadi memang bagi aku bukan hanya pencapaian pribadi, tapi juga menemukan arah hidup aku, mempertanyakan visi-visi misi aku udah tercapai atau belum gitu. Oke. Nah, kita coba share pertanyaan. Hmm, oke. Nah, kakak kan S2, apakah waktu itu perlu ada pengalaman kerja dulu untuk masuk kuliahnya? Yes. Kalau aku sebenarnya ini nggak harus, karena ada teman-teman aku yang berlatar belakang mereka itu baru lulus S1, mereka continue untuk S2. Jadi memang mereka nggak punya pengalaman kerja, tapi mereka seeking untuk knowledge, untuk ilmu dan juga networking. Kalau dari aku sendiri, yes, aku punya pengalaman kerja karena memang aku sempat menjadi putri pariwisata, bekerja sama dan berkolaborasi dengan NGO lokal, Hmm. yang nasional di Jakarta. Jadi memang aku punya background kerjaan dan bagian entrepreneur. I also start my small businesses. Jadi memang menurut aku ada pengalaman yang bisa aku bagikan. Kemudian aku bisa relate dengan apa yang aku kerjakan sekarang ini gitu. So yeah, it's depends sebenarnya sih Kak Kemal. As long kita punya niat dan juga kemauan untuk belajar gitu. Iya. Nah, teman-teman yang masih mau bertanya, silakan ya, boleh share di kolom komen atau boleh langsung di question box-nya nanti kita jawab sama-sama. Oke, aku coba tanya lagi nih Cikita, next question ya. Eh, Agak flashback lagi sedikit gitu ya. Ada nggak sih momen yang jadi turning point-nya Cikita gitu, atau kayak semacam aha Mhm. momennya selama kuliah yang bikin Cikita tuh makin yakin bener nih aku ngambil jalur ini gitu, aku bener nih nggak salah gitu. Mhm. Apa sih turning point-nya, momennya? Banyak banget sih Kak Kemal. Since day one menurut aku waktu aku tiba di Glion itu dan di Swiss, there is a lot of turning point yang, wow, ini kayak gini ya, ini ya. Dan kalau ditanya satu aja kayaknya sulit karena proses belajar kita penuh dengan yang tadi aku bilang, since day one. Ada momen-momen kecil yang menurut aku itu jadi turning points, jadi aha moment aku, buka mata hati aku juga gitu. Jadi aku ngerasa momen-momen kecil buat aku jadi refleksi, kayaknya aku benar-benar berada deh di jalur yang tepat. Misalnya waktu aku membagikan presentasi tentang noken di kelas aku ngelihat respon teman-teman aku dari berbagi negara yang, oh mereka antusias, mereka benar-benar respect. Dari situ aku sadar bahwa oh ternyata ada cerita lokal yang bisa aku punya dan aku bisa ceritakan ke global gitu. Lalu ada momen ketika aku field trip ke beberapa negara Eropa dan langsung bagaimana sustainability bukan hanya teori sih Kak, tapi benar-benar bisa diterapkan di industri itu. Jadi itu yang membuat aku makin percaya nih bahwa membangun pariwisata yang berkelanjutan itu di Papua terkhususnya itu bukan hanya mimpi kosong, tapi memang sesuatu yang mungkin kalau kita punya visi dan kerjasama. Jadi itu secara profesional, secara akademik cukup-cukup memperluas apa yang aku rasa. Dan dari sisi personal, turning point-nya adalah aku bisa survive dari struggles yang ada, homesick, kemudian sempat merasa ragu, merasa kecil di tengah standar internasional, apalagi menulis tesis yang berat. Tapi dari semua itu aku ngerasa I learn a lot, ketekunan, keberanian, dan apa ya pentingnya punya punya faith dalam setiap proses gitu. Jadi ya turning points-nya banyak dan it reminds me kalau small moments itu you have to celebrate gitu. Karena tadi juga sempat mention kayak apa, ada field trip, terus sempat presentasi juga, kita apalagi kita bisa mendengarkan presentasi dari teman-teman dari negara lain juga. Ini yang menjadi study abroad atau study overseas ini, nilai plusnya adalah kita bisa membuka cakrawala kita gitu, yang selama ini kita teorinya hanya kita dengar, di luar kita bisa melihat bentuk nyatanya seperti apa. Bener nggak sih kita ya? Benar Jadi sekali.
Itu salah satu mungkin yang jadi acuan teman-teman untuk kembali semangat untuk mengejar mimpinya dan mendapatkan pendidikan yang sangat berkualitas di sini. Nah, aku coba share lagi pertanyaannya dari Adventi di sini. Nah, struggle struggle dari awal ambil S2 di titik sekarang, yang paling berat dilewatin saat tahap apa, Kak? Wow, ini pertanyaannya sangat-sangat deep ya. Struggle dari awal itu sebenarnya karena kalau mulai dari proses awal banget, ngambil S2 itu, pengumpulan dokumen-dokumen sih Kak Kemal. Aku ngerasa benar-benar riuh banget karena aku pada saat itu lagi fokus IELTS, belajar bahasa Inggris, tapi juga harus mengumpulkan dokumen-dokumen karena aku ngejar, intake program untuk masuk apply ke kampus. Nah, pada saat aku struggle, aku ngerasa bantuan Tuhan banget sih Kak Kemal bertemu dengan Kak Widya. Jadi yang tadi aku sharing adalah aku benar-benar nggak berjalan sendiri. Jadi di saat aku fokus ke yang lain, ada Kak Widya yang membantu aku untuk udah nggak usah ribet. Ini dokumennya udah disiapin semuanya. Yang kamu bisa siapin adalah ready untuk interview. Karena aku harus interview dengan Gleon. Jadi menurut aku tahap yang pertama adalah administrasi semuanya itu aku struggle tapi bisa dibantu sama Kak Widya konselor aku Sun Education. Lalu kalau udah sampai di sini struggle-nya adalah homesick kemudian adaptasi dengan bahasa karena kan terbiasa dengar bahasa Indonesia aku tiba-tiba ini ngomong apa ya dan di sini itu mereka pakai bahasa Perancis juga kan Kak Kemal jadi Oke. pikiran aku, oh oke, banyak banget belajarnya. Jadi, struggle yang small things, tapi benar-benar menurut aku mengubah cara aku untuk bisa bertumbuh dan ya, growth is the key gitu, learning dan eagle, dan mau untuk berubah menjadi Nah, tadi kan sempat mention juga kita struggle dari segi bahasa gitu loh. Aku yakin teman-teman yang sudah berangkat pun terkendala lah awal-awalnya saat perkuliahan apalagi ya, karena kan perkuliahannya full English biasanya. Nah, mhm, tips dong kita gimana sih pas kamu ada di momen itu kamu kayak aduh ini aku nggak ngerti lagi dia ngomong apa gitu. Kira-kira apa sih biasanya approach yang kamu lakukan? mhm, Entah ke mhm. dosen, entah kamu nanti akhirnya nyatet, nanya teman atau gimana? Kalau dari sisi kamu gimana tuh menanggulanginya? Iya Kak, it's real sekali sih Kak. Itu apalagi hari pertama masuk kuliah, itu bahkan belum dosen ngajar Kak. Itu baru yang kayak, iya presentasi dari terus kayak, ini apa ya, ini apa ya, gimana ya. Jadi aku kayak, hah, kayak kaget karena memang belum terbiasa gitu. Dan cara aku adalah, aku setelah selesai presentasi, aku pergi ke narasumber atau ke staff dan aku bertanya. Jadi jangan takut, jangan malu untuk bertanya. Oh kayak gini-gini terus aku make sure lagi. Oh maksudnya kayak gini. Oke. Nah, waktu di kelas itu lebih gong lagi Kak Kemal karena ini bener-bener udah langsung belajar dan teori yang langsung kayak oke kamu ditanya satu-satu terus aku kayak apa ya ini antara aku harus terjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan it's super hard ternyata belajar bahwa oke, memang awal-awal nggak apa-apa adaptasi aja, tapi pelan-pelan oke, jangan di kepala jangan yang oh ini bahasa Inggrisnya gini jadi kamu langsung terjemahin nggak usah sih pelan-pelan dealing aja oh oke kayak gini maksudnya kayak gini pasti akan terbiasa dan pada saat itu aku terbiasa untuk record Kak Kemal jadi apa yang dosen ngajar di kelas aku record kemudian aku belajar di rumah setelah selesai kelas aku nulis kembali dan itu yang membantu aku untuk akhirnya bisa survive dan makin lama makin ya udah nggak terlalu butuh apa record karena ya oh ternyata maksudnya kayak gini jadi it's okay in the first time in the first process itu akan ya wow moment tapi you gonna enjoy that gitu. Dan di setiap kampus pun aku yakin setiap tenaga pengajar dan stafnya juga sangat helpful ya dalam melayani setiap kesulitan, apalagi mahasiswa internasional pasti banyak Mm-mm. bantuan di sana. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya ya. Yes, benar Kak Kemal, benar sekali. Nah, ini juga ada pertanyaan nih. Ini praktikal sih Mm-mm. dari Gibran. Berhubung adek aku mau kuliah ke Swiss, wah hebat.
Di sana kuliahnya disediain dorm apa enggak ya? Sekalian si kita boleh share juga nih, si kita tuh tipe tempat tinggalnya pada saat kuliah tuh ngambilnya seperti apa? Boleh di-share juga. Yes, it's super nice dengar ada adanya mau kuliah di Swiss. Kalau untuk Glenn sendiri, disediain dorm. Dan kalau aku personal, aku suka banget tinggal di kampus sih Kak Kemal. Karena pertama aksesnya lebih dekat, lebih mudah. Apalagi kalau seandainya udah capek banyak deadline, terus bangunnya udah agak sedikit telat. Kalau running cepet gitu. Jadi atau enggak tinggal turun aja ke kelas. Jadi easy peasy for me. Dan di kampus di Glion, karena Glion itu kita punya 3 kampus Kak. Ada satu di London, satu di Bowl, ada satu di Montreux. Kalau Montreux ini, Montreux itu di Swiss, dan kalau Bull dia memang vibes-nya totally different karena dia atmosfernya lebih ke universitas, dan dia nggak di atas gunung seperti Montreux. Dan yes, disediain dorm, tapi dikembalikan kembali ke kita mahasiswa khususnya buat master. Kita bisa memilih mau tinggal di dorm atau mau tinggal out dari kampus. Tapi aku Oke. lebih agak ribet sih sebenarnya Kak Kemal kalau di sini, untuk aku personal untuk tinggal di luar itu agak ribet karena ya harus punya third partisipan, kemudian harus ada Swiss guarantornya, jadi memang agak di saat kampus sudah siapin, aku go for it. So ya, menurut aku untuk lebih lanjutnya nanti tinggal menyesuaikan dengan website kampusnya aja. So do your research gitu. Tuh, semoga terjawab ya Kak Giberan tadi. Nah, teman-teman juga yang penasaran gitu, seperti apa sih bentuk kampusnya Cikita, terus tempat mungkin slightly tempat tinggalnya seperti apa, pemandangannya seperti apa. Kita Mhm. sempat share ya beberapa video Cikita juga ngevlog di kampus, terus kita juga ada beberapa video pemandangan di Gliong. Itu teman-teman boleh lihat, pasti akan amazed banget dengan pemandangannya. Aku pun Iya. setiap ngelihat video itu ya, gila keren banget. Pantasnya Cikita betah banget di sana gitu. Aku lihat Yes. buka jendela kamar pun kan udah pemandangan si Montreux Iya. kan. Yes, ini udah pemandangan banget. Dan ini aja aku sambil live kayak, oh ya, ini sambil menikmati. Cuman lagi foggy, lagi mendung, jadi cuaca Oh, nggak terlalu bagus. sama sih di sini juga aku lagi mendung, cuma ya nggak seindah Montro ya. Aku udah mendung-mendungnya. Iya. Nah, Cika, apa Mm. sih mindset yang mungkin harus teman-teman miliki gitu kalau mau kuliah ke luar negeri? Mindset yang terpenting yang harus sebagai modal utama yang mereka harus punya gitu. Kalau menurut aku ada 3 hal penting yang bisa dikombinasikan untuk punya mindset gitu. Yang pertama adalah growth mindset, kemudian resilience, dan purpose driven attitude. Kalau menurut aku itu 3 hal yang bisa teman-teman punyai, mindset yang harus teman-teman punya dan miliki untuk bisa kuliah ke luar negeri. Karena kan waktu kuliah ke luar negeri, teman-teman akan menemui dan mengalami banyak hal baru yang kadang juga membingungkan, kemudian kadang bikin minder, kadang bikin ragu. Tapi saat kita punya grow mindset, menurut aku kita akan melihat tantangan itu bukan sebagai hambatan, sebagai hal yang kayaknya kita nggak bisa deh, tapi it's a part untuk kamu bisa proses bertumbuh. Karena ya awal-awal kuliah kan merasa memang yang kayak tadi kita sharing ya Kak Kemal, nggak ngerasa kok bisa mengerti, kemudian kok nggak bisa tidak secepat teman-teman yang lain dalam menangkap materi, bahasa Inggris di sini juga kan bahasa Inggrisnya akademik, jadi memang lebih berat, lumayan berat lah. Tapi aku sadar bahwa ini bukan soal siapa yang paling cepat, siapa yang paling bisa, tapi memang kemauan untuk mau belajar terus. Dan satu hal yang paling penting juga adalah resilience dengan why you started. Karena kadang kita kehilangan arah ya Kak Kemal, apalagi udah homesick, udah semua-semuanya. So ya, ingat kenapa kita tuh berangkat sampai tiba di sini gitu. Dan dengan kita punya grow mindset, kita bisa berani untuk terus belajar. Kita juga punya kemauan untuk bisa membawa perubahan. So yeah, I think that the 3 parts yang menurut aku penting sekali untuk teman-teman punya saat mau kuliah ke luar negeri.
Wah, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup perbincangan kali ini ya. Nah, pesan-pesan dong sedikit sekaligus semangat untuk teman-teman yang mungkin masih ragu, masih maju mundur untuk kuliah ke luar negeri gitu. Boleh dong Ya, dari kita sedikit pesan dan semangatnya untuk mereka. yes, untuk teman-teman aku ngerasa I do feel kalau teman-teman itu ragu di awal. Dulu aku juga ngerasa ragu, ngerasa tidak mampu, ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Apalagi kalau berangkat dari latar belakang yang sederhana atau jauh dari pusat kota-kota besar. Rasanya ya kalau mimpi ke luar negeri itu kayaknya hanya untuk orang lain deh gitu. Tapi I do believe yang membedakan orang berhasil dengan yang tidak itu bukan siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling berani untuk memulai. Jadi mulailah dengan bertanya, mulailah untuk persiapan segala sesuatu, doing research, kemudian um, tulis mimpi-mimpi apa yang kamu mau kerjakan, apa yang mau kamu capai, karena that's a small things yang sangat-sangat berarti. Dan aku ingat sekali waktu aku apply beasiswa bahkan juga sampai ke sini dan dibantu dengan tim Sun Education adalah ada satu alumni LPDP namanya Kasih Montabuni, kakak Papua juga. Dia bilang tanpa pendidikan itu kita bisa hidup, tetapi dengan pendidikan kita bisa mengubah hidup. So ya, kalimat itu yang menurut aku pegang sampai sekarang kalau setiap kali aku ragu. Dan kalau kamu saat ini lagi dalam posisi bertanya-tanya bisa nggak ya? Bisa kok, bisa, pasti bisa. Selama kamu ada kemauan, dan jangan lupa cari bantuan. Sun Education ada agen yang sangat-sangat bisa membantu kamu, nggak hanya di Swiss ya teman-teman, tapi dimanapun teman-teman mau. So yeah, do for yourself, do for others, dan there is a people gonna help you for that. Wow, thank you so much. Si kita sudah memberikan berbagai informasi dan sharing pengalamannya yang sangat insightful. Semoga di sini teman-teman yang nonton bisa dapat semangat lagi, semakin bekerja keras untuk mencapai mimpi-mimpinya, dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam bincang-bincang seperti ini ya, Cikita. Iya, Kemal, Thank benar. you, Mas. Have a nice day. Semangat untuk menjalani internship ke depannya. Yes, thank you Kak Kemal. We'll see Hai, you. Cikita. Sampai ketemu lagi. Bye. Nah, itu dia teman-teman perbincangan kita dengan Cikita. Sebelum kita tutup, aku mau share lagi informasi terkait Sun Expo. Jadi sudah dengar ya tadi perbincangan kita dengan Cikita. Mungkin teman-teman makin tergugah untuk mau kuliah ke luar negeri, langsung aja datang ke Sun International Education Expo 2025 yang akan diadakan di Sabtu 2 Agustus nanti di Atria Hotel Gading Serpong, dan di hari Minggu di 3 Agustus di Le Méridien Jakarta. Jadi teman-teman mungkin yang mau sama kayak Cikita ke Gliong atau mungkin mau ke negara lainnya pun bisa. Jadi teman-teman di sana bisa langsung ketemu dengan perwakilannya langsung dari top university, nanya-nanya tuh tentang persyaratannya, lalu prosesnya seperti apa, dan teman-teman juga bisa berikut berbagai workshop dan seminar gratis. Nih, mungkin di sini kurang jelas, bisa langsung visit ke feeds-nya Instagram Sun Edu Group. Di sini semua seminar dan workshopnya gratis juga ya. Jadi teman-teman juga bisa dapetin berbagai promo menarik seperti bursary atau scholarship, ada free application fee juga. Jadi nggak perlu untuk bayar application fee-nya lagi. Dan yang paling menggugah adalah ada free IELTS International Test. Jadi teman-teman yang mungkin sudah tahu tujuan mau ke top uni mana, jangan lewatin kesempatan promo menariknya. Seperti itu ya. So, thank you so much sudah join di live Instagram hari ini. Jadi aku tunggu kedatangan teman-teman di Sun International Education Expo di hari Sabtu dan Minggu nanti. Jadi aku Kemal pamit undur diri, sampai ketemu di live session berikutnya. Sampai jumpa, semangat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan studinya.